Pada waktu itu yang mewawancara beliau sebelum beliau baptis itu saya. Lalu saya tanya, "Mbah, ampun sepuh ngeten iki kok pengen nderek Gusti Yesus enten apa?" "Aku nderek Gusti Yesus niku do tentrem nggih." "Lah, jenengan keluargane pun baptis toyo?" "Pun ming kantun kula sing dereng baptis." "Sudah, keluarga saya itu sudah baptis semua. Istri saya sudah baptis, anak-anak saya baptis semua. Dan mereka uripe tentrem, ayam tentrem. Lah saya pengen seperti mereka." "Lah jenengan sakniki agamane napa?" "Kula mboten duwe agama. Saya ndak punya agama. Yang penting saya itu percaya pada Tuhan gitu. Yang penting saya percaya Tuhan ada, tapi saya ndak punya agama gitu. Maka sekarang ya saya minta dibaptis." Sesudah simbah itu dibaptis, 2 minggu setelahnya saya mendapat kabar beliau memang sakit, dan 2 minggu setelahnya beliau meninggal. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Kita memperingati Santo Carolus Borromeus pada hari ini. Kita mohon pada Tuhan agar kita sungguh bisa meneladan semangat pengorbanan Santo Carolus Borromeus di dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati dan budi kita agar kita pantas merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Kita hening sejenak. Bersama-sama kita akui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Amin. Mari bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuatkanlah kiranya di dalam umat-Mu semangat yang menjiwai Uskup-Mu Santo Carolus Borromeus. Semoga gereja-Mu selalu diperbarui dan semakin menyerupai Kristus, sehingga sanggup menampakkan wajah Kristus pada dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tiada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi entah kita hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sebab dalam kitab suci tertulis, "Demi aku hidup, demikianlah sabda Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah." Demikianlah masing-masing di antara kita akan memberi pertanggungjawaban kepada Allah tentang dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup.
Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini: diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang pada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah yang di antaramu mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil para sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak dan saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi berkah dalem. Suatu ketika sudah sangat lama, tapi saya sudah jadi pastor, saya sudah jadi romo, tapi sudah sangat lama sekali. Saya pernah menghadiri suatu pemakaman. Saya menghadiri suatu upacara pemakaman, tetapi suasananya lain dari yang lain. Ini upacara pemakaman umat dari suku Jawa, karena saya kan tinggal di Keuskupan Agung Semarang. Dan beberapa tahun yang lalu kan saya tinggal di paroki-paroki yang syarat atau banyak tinggal orang Jawa itu. Maka lalu ini pemakaman orang Jawa, tapi tidak biasa. Kalau orang Jawa itu biasanya kalau pas pemakaman, ini memang biasanya ya, karena tidak selalu Biasanya kan kalau kita kan memakai pakaian itu kan gelap-gelap itu kan.
entah hitam, entah apa, tapi biasanya gelap-gelap. Tetapi ini lain, keluarga itu memakai serba putih. Dan meskipun saya tahu, saya paham di dalam keluarga itu pasti ada rasa sedih karena ditinggal seorang atau sosok bapak, sosok kakek. Saya tahu keluarga itu sedang bersedih, tetapi mereka tidak menampakkan kesedihan. Lalu saya tanya pada anggota keluarganya waktu itu, kok suasananya beda ngapa lagi? Kok suasananya lain ini bagaimana? Ini kan pemakaman. Biasanya nangis-nangis sedih-sedih, ini enggak. Lalu mereka mengatakan, Romo, apa yang dicita-citakan Bapak sudah tercapai dan sekarang Bapak sudah bahagia. Kenapa bisa begitu? 1 bulan sebelum Bapak itu meninggal, Bapak itu menerima baptisan di usia 94 tahun. Dan pada waktu itu yang mewawancara beliau sebelum beliau baptis itu saya. Lalu saya tanya, Mbah, ampun sepuh ngeten iki kok pengen nderek Gusti Yesus enten apa? Aku nderek Gusti Yesus niku do tentrem nggih. Lah jenengan keluargane pun baptis toyo. Pun ming kantun kula sing dereng baptis. Sudah, keluarga saya itu sudah baptis semua. Istri saya sudah baptis, anak-anak saya baptis semua. Dan mereka uripe tentrem, ayam tentrem. Lah saya pengen seperti mereka. Lah jenengan sakniki agamane napa? Kula mboten duwe agama, itu bilang gitu. Saya tidak punya agama. Yang penting saya itu percaya pada Tuhan gitu. Yang penting saya percaya Tuhan ada, tapi saya tidak punya agama gitu. Maka sekarang ya saya minta dibaptis. Sesudah simbah itu dibaptis, 2 minggu setelahnya saya mendapat kabar beliau memang sakit, dan 2 minggu setelahnya beliau meninggal. Persis hampir 1 bulan setelah dibaptis. Dan suasananya menjadi lain. Persis apa yang disampaikan atau dikatakan di dalam bacaan Injil. Ada banyak sukacita ketika kita menemukan saudari-saudara kita dalam arti tertentu yang hilang, kemudian bisa kembali dan merasakan kasih Allah di dalam keluarga kerajaan Allah. Menjadi sukacita pula bagi kita semua semestinya, bukan hanya pada keluarga-keluarga tertentu, tetapi semestinya pada sukacita pada seluruh gereja ketika kita tahu ada saudari-saudara kita yang merindukan untuk bisa berjumpa dan berkumpul kembali di dalam keluarga kerajaan Allah, karena dia merasa, waduh, saya tidak pantas untuk bisa bertemu dengan yang lain, bergabung dengan yang lain, tidak pantas untuk berjumpa dengan Allah, tetapi toh saya masih tetap bisa diterima oleh Tuhan melalui saudara-saudara saya. Saya diterima oleh Tuhan dengan sukacita melalui saudara-saudara saya dalam gereja. Bukan malah sebaliknya, disingkiri, dirasani, dipojokkan dan sebagainya. Tetapi justru disambut sebagaimana orang yang tadi dikatakan sebagai seorang gembala ketika dia tahu ada dombanya yang hilang, piye carane sing ilang ditemokke. Bukan berarti lalu tidak memperhatikan yang 99 ekor, tetapi tetap mencari bagaimana caranya yang seekor ini juga bisa diperoleh. Kita juga diajak supaya kita juga tetap mencari mereka yang hilang, mereka yang merindukan kasih Allah, mereka yang merindukan kebersamaan di dalam gereja, mereka yang merindukan kebersamaan dalam keluarga kerajaan Allah. Kita diajak bersukacita ketika mereka semua mau untuk kembali bersama-sama dengan kita. Dan semoga kita pun juga memiliki semangat yang sama, mencari yang hilang, dan ketika berjumpa dengan mereka kita bersukacita. Semoga semangat ini kita bawa di dalam kehidupan kita, sebagaimana juga telah diteladankan oleh Santo Carolus Borromeus melalui berbagai macam pengorbanan hidupnya, sampai akhirnya sekarang kita peringati dia sebagai seorang kudus. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih setia, kurnia cinta kasih-Mu telah kami sambut dalam perayaan Ekaristi ini. Kuatkanlah kiranya semangat kami, agar kami pun setia dalam pengabdian dan berkobar-kobar dalam cinta kasih, seperti Uskup-Mu Santo Carolus Borromeus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, sanak saudara kita yang kita doakan, keluarga kita dan komunitas kita dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah.